soal kurir. Kurir di masa pandemi. Kurir di masa pandemi adalah profesi yang bisa diandalkan, dimana ketika produksi oil and gas menurun karena mungkin ada pegawainya atau karyawannya di lepas laut sana, ada yang di lepas pantai sana ada yang terkena COVID, terpaksa produksi harus dihentikan, produksi turun, dan subkontraktor di bawahnya harus memecat karyawan karena COVID. Kurir tetap bergerak, kurir tetap berjalan. Bukannya tanpa resiko terpapar atau apa, tapi sebenarnya di 2020 kita ingat sekali 2020 sangat lekat sekali image-nya dengan COVID. Kita takut berani dengan COVID ini ya, tapi kita berani untuk bergerak gitu, untuk tetap melanjutkan kehidupan sebagai kurir mengantarkan paket. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika pandemi kepada kurir gitu? Kurir akan ditanya sama customer, sama masyarakat gitu. Gimana Mas ini di kantor sudah disemprot apa belum? Sudah disemprot, dalam hal ini disemprot disinfektan gitu ya. Kalau disinfektan itu sebenarnya bukan untuk virus gitu, untuk bakteri gitu kan ya. Cuma ya itu setidaknya ada jadi prosedur yang kita bilang sebagai new normal gitu ya. Sering-sering cuci tangan, sering-sering selalu pakai masker keluar ruangan gitu. Ya normal. Dalam proses delivery-nya pun juga begitu, pakai masker dan segala macam untuk menimbulkan kepercayaan pada masyarakat gitu, bahwa sebenarnya ini adalah jalur yang aman untuk kalian mendapatkan barang tanpa harus keluar rumah gitu. Ini adalah jalur yang aman nih. Itu yang ditawarkan. Dan kurir itu mendapat privilege banget ketika PSBB, masalah pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Biasanya dilakukan rekayasa lalu lintas di barikade gitu. Kurir tetap bisa lewat gitu. Entah dari kurir ekspedisi kayak JNE, JNT, Secepat, Tiki, Pos Indonesia, Antar Aja, Lazada, Shopee Express, semua itu termasuk dengan Gojek, Grab, Maxim. Mereka tetap jalan, mereka dapat privilege untuk menggunakan jalan, sementara kalian di rumah aja. Itu adalah jalur yang aman. Bahkan sampai sekarang ketika pandemi belum berakhir, ketika video ini dibuat, itu masih tetap menjadi jalur yang aman. Mudah-mudahan ini akan selalu jadi jalur yang aman dan tidak ada yang dikorbankan. Kurir, tidak ada yang terpapar. Akan sangat menyedihkan sekali kalau sampai kurir terpapar. Sudah kehujanan, kepanasan di jalan, kurir terpapar, kehilangan diri, maksudnya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang untuk bekerja, untuk hidup gitu. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu ya. Oke. Kurir di masa pandemi merupakan profesi pekerjaan yang penghasilannya nggak seberapa, tapi privilege-nya sangat besar sekali untuk menggunakan jalan, dan bahkan sudah terbit dan selalu kadang-kadang dibekali dari atasan gitu. Untuk kami sendiri pasti dibekali surat untuk menembus seluruh akses masuk negara wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia gitu, NKRI. Biasanya menerbitkan itu kalau nggak Diskominfo, kalau nggak Departemen Perhubungan gitu, surat izin yang diterbitkan gitu. Jadi untuk bypass ke polisi sangat gampang, tinggal menunjukkan surat itu, kopinya, fotokopi, bisa lewat gitu. Barikade pengalihan jalan rayanya gitu. Nah itu yang menarik sih itu dapat privilege di jalan. Yang kedua adalah tetap berpenghasilan jelas. Yang ketiga mungkin kalian juga bisa merasakan artinya menyampaikan kebahagiaan ke orang lain gitu di rumah aja gitu. Kalian
kalian masih tetap bisa ngajak orang tersenyum walaupun dia di rumah aja gitu. Kalian bisa datang ke rumahnya, misi paket, misi bu ini ada kiriman gini, sambil tersenyum dan tetap berdialog untuk service excellence. Kalian bisa ngajak ngobrol karena orang itu di rumah aja pasti bosen banget. 3, kalian bisa mengantarkan kebahagiaan buat orang lain ketika pandemi, walaupun kalian sendiri berdarah-darah di jalan gitu, kurir. Yang keempat, kalian bisa tetap satu, dapat privilege di jalan. 2, tetap berpenghasilan. 3, bisa mengantarkan kebahagiaan kepada orang lain selama pandemi, selama mereka di rumah aja. 4, kalian juga tetap menggerakkan roda bisnis sebagai sektor hilir ya. Iya, hilir, sebagai sektor hilir. Kalian tetap menggerakkan roda bisnis. Roda bisnis marketplace terjalan karena ada kalian. 4. Yang kelima, kalian merasakan artinya sebuah profesi yang tidak bisa dimakan zaman. Yang kelima, kalian tidak dimakan zaman. Walaupun nanti akan ada pengantaran lewat drone, Indonesia pada umumnya, karena saya berbicara dengan menggunakan Indonesia nih ya, bahasa Indonesia nih. Jadi Indonesia tidak semuanya akan berubah menjadi gedung-gedung, rumah-rumah, perumahan. Tetap akan ada rumah-rumah yang tidak terjangkau mobil, tetap harus dijangkau sepeda motor, dan tidak dijangkau drone gitu. Maksudnya akan sangat sulit sekali untuk menentukan, walaupun dengan GPS terkunci lokasinya, tetap akan susah. Karena sebenarnya medan Indonesia itu sangat kompleks karena negara kepulauan ya, dan dengan kondisi geologinya, morfologinya, perbentangan alamnya, ya seperti itu. Jadi ada 5 hal itu yang pasti kalian miliki sebagai kurir di masa pandemi. 1, mendapatkan privilege di jalan raya ketika PSBB. 2, tetap berpenghasilan. 3, kalian bisa mengantarkan kebahagiaan. 4, kalian bisa apa tadi ya, lupa. Yang 5, kalian tetap tidak tergantikan, profesi yang tetap ada. Terima kasih.